Alhamdulillahil waliyil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Fa'aqulu qaul an-ni'matu sittatun asya. Al-Islam wal-Quran wa Muhammadun Rasulullah wal-afiyatu wasitru wal-ghina anin nas. Wa qal raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbukum fil hadisil qudsi yabna adam tafarraq ibadati amla qalbak ghinan skon yabna adam la taba'ad ghanni amla qalbak faqran wa amla yadaik sughlan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, bunyai, ustad, ustadah, asatid wal asatidah, para sepuh, sesepuh, pinesepuh, para dewan guru, dewan pendidik, dewan pengajar, para senior, para pendiri, wabil khusus pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwamid On Air ingkang tansah ketua, wakil, beserta jajaran staf kepengurusan yang saya hormati, wabil khusus Ibu Mutia Rahmah, kalian Ibu Siti Khotiah selaku Sohibul Hajah, yang saya hormati pula tak ketinggalan seluruh hadirin wal hadiroh, santriwan santriwati Majelis Ta'lim Iwamid On Air yang saya cintai rahim. Bung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sampun paring kita pinten-pinten kenikmatan, kebahagiaan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk menghadiri undangan dari Sahibul Hajah untuk mendoakan, saling mendoakan, mudah-mudahan Sahibul Hajah pada malam hari ini hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan fadilah yang Allah titipkan untuk baginda Nabi. Maka tidaklah sempurna ketika pujian itu sudah kita lantunkan sebelum kita membacakan salawat kepada Nabi. Oleh karena itu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan salawat serta salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan salawat salam tersebut kita senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang minulya, sebelum kita ngaji
ada pesanan untuk hadiah 1 Fatihah bagi sahibul hajah. Hajat dari Bapak Suparlan dan Ibu Mutiah Rahma, sekeluarga dari Anggrek Merah. Mohon barokah doa untuk milad Bapak Suparlan yang ke titik-titik. Nggak tahu titik-titiknya berapa. Semoga sehat dohir batin, dikuatkan iman Islamnya, panjang umur yang barokah, menjadi imam keluarga yang soleh, setia menjadi jodoh dunia sampai akhirat, dimudahkan dan dilancarkan dalam urusannya. Dalam mendapatkan rezeki yang barokah, yang berkah sehingga cukup untuk bekal ibadah, menunaikan ibadah haji wal umroh. Mohon barokah doa untuk Ibu Mutiah Rahma yang nambah kontrak kerja. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan dalam yang diberikan kemudahan, kelancaran, kecerdasan, kesehatan, dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Mendapatkan ilmu yang manfaat, menjadi anak yang berguna bagi agama, negara, nusa, bangsa, dan keluarga. Semoga kerasan di pondok dan menghafalkan Al-Quran terus bertambah dan dikuatkan daya ingat serta lisannya. Juga mohon barokah doa untuk Bapak Subandi dan Ibu Adminah, Mbah Karti, Bapak Krom Lam, sekeluarga, Bapak Marsan sekeluarga, Bapak Kardi sekeluarga. Semoga semuanya selalu sehat lahir batin, panjang umur, istiqomah dalam beribadah, diberi kelancaran dan kemudahan dalam usahanya, mendapatkan rezeki yang halal barokah, dan diberikan kecukupan rezeki untuk dapat pada haji wal umroh. Semoga semuanya diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa marhamah. Amin ya rabbal alamin. Hajat kedua dari Ibu Siti Khotiah, sekeluarga, mohon barokah doa untuk Bapak Miftahuddin bin Sanwidi dan Ibu Asiyah binti Martawi, kedua orang tua dari Ibu Siti Khotiah. Semoga beliau berdua diberikan umur panjang, barokah, banyak manfaat dan barokah, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dilancarkan rezekinya, barokah, berkah rezekinya sehingga bisa menunaikan ibadah haji wal umroh ke tanah suci Mekah Madinah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon barokah doa juga untuk Ananda Calvin Maulana yang sedang milad ke-11 tahun. Semoga menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, yang ahli dalam beribadah, ahli sedekah, ahli Quran, diberi kemudahan, kelancaran, dan kecerdasan dalam menuntut ilmu. Dilancarkan lisannya dalam belajar membaca Al-Quran. Semoga diberikan umur yang panjang, sehat lahir batin, menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan keluarga. Serta minta barokah doa buat Ibu Siti Khotiah. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir batin, umur panjang, yang barokah, yang berkah, yang diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di majelis ta'lim Iwamid on Air tercinta. Dilancarkan dalam belajar membaca ayat suci Al-Quran, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya, berkah barokah rezekinya agar dapat menunaikan ibadah haji wal umroh ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadihi niyah wa kullu natin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah wa maqbul hajatin wa hajatikum wa hajat wa nakhusu khusan Siti Khotiah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya ucapkan mewakili dari Sahibul Hajah pada malam hari ini tidak bisa memberikan apa-apa kecuali ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas, memberikan kebaikan untuk kita semuanya, keberkahan untuk kita semuanya, dan Allah liputi malam ini dengan penuh tatapan rahmat. Amin. Amin. Mustami'in, mustami'at hadani Allah wa yakum ngaji. Tapi sebelum ngaji saya pastikan dulu ini mic-nya ini bekas sopo, bekas Bunda Win apa Bunda? Bapak Ustadz itu lain, itu sendiri itu dari untuk Bapak Ustadz. Ya wis. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, Al-Quran mengajarkan yang umur 40 tahun siapa? Ngacung. Oh, masih wis 40 tahun. Iya. Wis. Hati-hati, bro. Umur 40 tahun itu satu umur yang dibicarakan Quran. Cuma umur 40 tahun. Ibu Mutiah, Bu Rahma, jenengan umurnya piro? Wis 40. Dereng enten Bapak. Yang umur 4 apa? Satu umur yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka ada satu perilaku, ada satu amalan khusus yang bagi umur 40 tahun ke atas. Walaupun yang belum umur 40 tahun, ya, walaupun yang belum 40 tahun persiapan. Artinya saat jenengan sudah sampai 40 tahun, berarti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, ketika sudah umur 40 tahun dan dia masih punya orang tua, saya ulangi, umur 40 tahun dia masih punya orang tua, maka hal pertama yang harus dilakukan seorang anak adalah memperbanyak doa untuk orang tua kita. Memperbanyak doa. Itu amalannya anak yang 40 tahun yang orang tuanya masih hidup. Lalu jangan anggap kalian pikir berarti nek wong tuane wis mati ora usah didongakno. Oh, salah. Bapak Saya cuma sedang menjelaskan tentang umur 40 tahun di mana orang tuanya masih hidup. Maka harus memperbanyak doa untuk diri. Perilaku yang baik terhadap kedua. Tasyakur pada malam hari ini buktinya tak apa yang disampaikan Al-Quranul Karim. Jenengan masih punya orang tua, masih ingat sama orang tua. Bahkan mengadakan satu tasyakur yang bukan sekedar acara biasa. Apa yang menyebabkan ini menjadi acara yang karena arus itu akan berguncang ketika kesolehan dihadirkan, dan itu karena perintah Allah.
Bukan atas dasar dia seorang anak. Saya ulangi. Dia menunjukkan kebaktiannya kepada orang tua atas dasar perintah Allah. Bukan atas dasar dia seorang anak. Beda, Bu. Kalau jenengan berbakti sama orang tua atas dasar jenengan sebagai seorang anak, siap-siap kecewa. Kenapa? Karena ketergantungan kepada manusia. Orang yang menggantungkan hidupnya dengan manusia, maka siap-siap kecewa. Kadang orang tua pun pilih kasih. Kadang loh, saya ulangi kadang. Tidak semua. Orang tua punya banyak anak. Kadang ada yang 6, ada yang 7, ada yang 9. Orang tua dulu. Nggak seperti orang tua sekarang. Cukup 2. 1. Kan banyak program KB kan. Makanya KB juga bagian dari perdebatan. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Tujuannya ya semua demi kebaikan. Yang cukup demi menipis, yang banyak rezeki dari Allah. Pokoknya api kabeh. Kita nggak rezeki Allah tidak akan pernah terbuka. Walaupun ikut KB, brojol Bu, tetap. Yang ikut program orang danak-danak Bu. Artinya apa? Bahwa anak pun rizki dari Allah. Rizki itu hak prerogatif Allah. Berarti Allah mau menitipkan kepada siapapun, entah itu anak, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu. Kita cuma kadang rekayasa saja. Ya rekayasa kita ya tentu ikhtiar, kerja, usaha, segala macam. Tapi penentu kan tetap Allah. Nah, malam ini menjadi luar biasa karena ditunjukkan kebaktiannya atas perintah Allah. Saya ulangi, kalau ketergantungan atas dasar karena kita anak harus bakti kepada orang tua, siap kecewa. Kita yang sudah melontorin dana, kita yang sudah capek-capek, kita yang sudah berjuang dan lain sebagainya, kok tetap perhatian lebih ke kakaknya, adiknya, saudaranya, ya dan seterusnya dan seterusnya. Maka akan kecewa. Aku sing berkorban kok, dia yang mendapatkan kasihan, mendapatkan belas kasihan dan lain sebagainya. Dia yang mendapatkan kasih sayang. Tapi kalau kita melakukan ini semua atas dasar perintah Allah, selesai. Perilaku orang tua terhadap diri kita akan tetap terasa indah. Kenapa? Ya karena kita berbakti kepada orang tua atas perintah Allah, selesai. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pun harus mendoakan kebaikan untuk orang tua dan memperbanyak rezeki untuk orang tua. Makanya tadi saat saya baca hajat di antara kalian berdua, itu luar biasa. Langsung mengingatkan saya dengan apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quranul Karim. Dan ini nikmat. Nikmat yang bisa kita rasakan saat kita mengaplikasikan apa yang Al-Quran anjurkan, apa yang Al-Quran perintahkan, walaupun kadang kita nggak ngerti.
Walaupun kita kadang nggak ngerti. Iwamit on air. Berapa kali jenengan itu menghatamkan? Dari tahun 2010 jenengan berdiri. Atau mungkin 2009. Tapi seingatku 2010. Ulang tahun keberapa kemarin? Bu Imro. Jenengan kepilih jadi ketua. Periode yang keberapa ini? 12. Oh berarti hah? Baik, Bang. Berdirinya Iwamit 12 tahun. 12 tahun. 2010 berdirinya. Kalau begitu. Masalahnya 12 tahun. Sekarang 21 kan? 2009 berarti. Dari 2009 tahun kalian lewati. Berapa kali khatam Quran? Ada nota, ada jadwal. Sudah berapa kali khatam? Program tilawatuna insya Allah setiap hari khataman ada. Setiap hari malah. Itu setiap hari khataman mulai 6 Juni 1 bulan, Pak. Setiap hari Bu, satu grup itu sudah 30 juz, ada 4 grup. Yang ikut berapa? Ada 4 grup. Yang di grup 4 setengahan juz. Artinya sudah lewat lah ya. Wis puluhan kali berarti kan ya. Artinya sudah puluhan kali. Ratusan mungkin, Bang. Hampir 2 tahun ada tilawatunanya. Tuh. Kan. Pesertanya 140 kurang lebihnya saat ini paling. Jadi seluruh jamaah itu 140. Iya, Pak. Setiap jamaah itu one day one juz apa? One day one juz berarti satu hari khatam nek ngono. Ya, Oh, 30 kok. Anggotanya jadi 100 berarti kan satu hari bisa khatam. Kan 30 juz, one day one juz. Ya, Ya kan 4 kali khataman. 4 kali bahkan, bayangkan. 4 kali 3, 120. 120 kali. Tingkah kita yang sebenarnya itu memang perintah agama. Apa persoalan jenengan ora weruh dalile ngono tok lah. Sajane jenengan misalkan, contoh misalkan. Disuruh berdebat misalkan. Syariat agama lah. Jenengan mesti berkali-kali diajarin tentang tahlil, tentang tawasul segala macam. Sebelah itu bid'ah, itu syirik, itu musyrik. Ya kan? Dan jenengan tetap melakukan itu. Jenengan tetap pede melakukan itu walaupun dibilang bid'ah, walaupun dibilang musyrik, segala macam, pede mawon. Kan seperti itu. Masalahnya apa? Masalahnya yang jenengan karena nggak roh dalilnya. Kan seperti itu. Dan jangan jenengan mewakili guru-guru jenengan untuk berdebat. Oh, malah tambah runyam. Kalau ditanya, anut guru, gampang. Ben gurunya gelut. Teman-teman, sahabat-sahabatku. Oleh karena itu Sayyidina Ali itu pernah menyampaikan an-ni'amu sittat asya'a
Ada 6 kenikmatan terbesar dalam dunia, dalam kehidupan kita. Nikmat yang pertama al-Islamu, Islam. Islam itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling berharga. Kenapa? Ada apa dengan Islam? Contoh, kita dihidupkan di dunia ini merupakan satu nikmat yang luar biasa, apalagi kita dikenalkan. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau bukan orang ahli ilmu akan anggap ya biasa saja. Saya keturunannya wong Islam ya melu Islam. Sholat ya rubuh gedang. Segala macam. Tapi bagi orang yang berilmu itu luar biasa. Nikmat diperkenalkan dan dijadikan orang Islam itu nikmat yang luar biasa. Jenengan bangganya di mana? Ketika jenengan hidup tanpa tahu siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, lalu tidak memperdulikan atau tidak mempertontonkan, tidak menikmati kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan orang ini mati, Bu. Enggak ada nikmati belas. Sama contoh misalkan, kayak guru saja. Maksud saya barusan bikin status di WA itu begini. Apa hebatnya seorang guru punya murid pintar? Hebatnya di mana, Bu? Guru duwe murid pintar, hebatnya ini ngendi? Orang ini tantangannya blas. Enggak ada tantangan sama sekali, Bu. Ya kan, jenengan ngajar A, dia paham A. Ngajar B, bosan, Bu. Tapi ketika sebagai seorang guru, duwe murid, ngertine C, ngajarin A, ngertine E. Bulat kayak untuk jero kathok. Ora paham-paham. Ada tantangan tersendiri ngono lho. Iya kan? Punya tantangan tersendiri. Kayak jero kathok kan orang butak orang kali. Betul. Ada tantangan tersendiri. Dan jenengan sekarang mensaksikan bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memegang Al-Hadi, Allah yang memegang Ar-Razzaq, Allah yang memegang Al-Ghani. Allah berkehendak kepada apapun. Itu yang terjadi ketika Allah berkehendak. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir, melakukan apapun. Tadi siang saya mendapatkan satu pertanyaan dari jamaah. Pak, ketika ada seorang suami selingkuh, lalu seorang istri pun dari proses perceraian dia pun mencari, belum cerai berarti. Dari proses perceraian dia mencari laki-laki yang baik, ketemu dan soleh, baik. Tapi cara mendapatkannya pun dia statusnya masih istri orang. Pertanyaannya adalah, sekarang memang sudah dijalani dan perempuan itu sudah baik hubungannya, mendapatkan suami yang soleh lah, dibanding dengan yang 21 tahun yang lalu. Di tengah jalan. Baru 1 tahun. Pertanyaannya adalah, jodoh itu merupakan pencarian atau takdir atau memang harus diusahakan? Waduh. Pertanyaannya serius. Itu pelakor ya, ada itu pelakor ya, Pak. Yang 20 yang 1
pun baik. Iya. Nah, iya yang sudah masih punya istri kok ya. Bu, Ya, yang baik. saya pikirkan itu bukan pelakornya. Bukan masalah 21 tahun dia itu kok gagal hanya gara-gara berhubungan satu. Enggak sama sekali, Bu. Saya nggak kepikiran itu. Saya ini jare lagi apa? Lagi booming. Bukan randa, bukan janda, bukan janda atau bukan perawan. Yang menantang itu istri orang. Ya Allah. Aneh-aneh. Buat. Saya tetap menjawab bahwa itu adalah takdir. Tetap saya jawab. Berarti perselingkuhan pun itu takdir. Iya. Allah menjadikan dia selingkuh dong? Iya. Berarti Allah menghendaki dia berbuat kejahatan. Bu, sebelum jenengan itu teruskan, saya jawab dulu. Jenengan nanti larinya kemana-mana itu. Saya bilang seperti itu. Pelakor kayak gini. Begini, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani, meyakini, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan baik ataupun perbuatan jahat minallah. Tetap datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah menginginkan kita berbuat jahat dong, Pak? Tidak. Semua yang Allah kehendaki, Allah senangi. Allah itu azali. Kita hadis. Kita baru. Allah punya sifat alim. Maha mengetahui. Karena Allah maha mengetahui, maka Allah tahu apa yang kita lakukan. Itu poin pertama yang harus jenengan paham. Dia nanti akan maling, dia akan menjadi alim, dia akan menjadi... Allah tahu semuanya. Maka Allah tuliskan garis kehidupan kita. Dari apa yang akan terjadi itu. Lalu ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan berubah banyak bagaimana? Di samping Allah menyampaikan ayat tersebut, Allah pun punya satu tindakan yang tidak bisa diintervensi. Bahwa innallaha yaf'alu ma yasha. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini cukup memberikan satu keyakinan kepada kita. Memberikan satu kekuatan kepada kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah. Allah memang menghendaki itu. Tapi tidak menyenangi itu. Artinya begini. Tidak akan pernah ada satu perbuatan pun yang dilakukan seorang hamba atau makhluknya di luar kekuasaan Allah. Itu tidak bisa. Tetap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti atas kehendak Allah. Satu detik saja, itu tidak bisa kita melakukan satu perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Pasti kehendak Allah semua. Kan seperti itu. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu menyampaikan begini, Bu. Ajliha khuliqatin jannah wa ajliha khuliqatin nar.
wajah khuliqatil ba'asar rasul. Pertama untuk memahaminya begini, Bu. Allah itu menciptakan surga yang begitu megah, begitu indah luar biasa. Pak Rahmat ada enggak? Bentar tawa nih Pak Rahmat. Enggak ada, Pak. Bakso apa? Teng toko Indo. Terus yang ngutip bakso teng toko Indo. Masalahnya enak Pak Rahmat pantat takoni. Jarene piro bidadarine Pak Rahmat ngono lho. Sini di surga. Oh, dan begitu luar biasa. Dan ketika surga itu diciptakan, surga tempat orang-orang yang beriman kepada alaihan nahya wa alaihan namut. Artinya apa? Kita hidup karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa alaiha namut, kita mati pun harus membawa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini seperti itu. Maka ridho surga diciptakan untuk tempat orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Neraka nggak mau kalah. Ya Rabb, andai kata surga engkau ciptakan, lalu dia ridho menjadi tempat orang-orang yang menerima kalimat tauhid, maka aku ridho ikhlas menjadi tempat orang-orang yang mengingkari kalimat itu. Surga ridho menjadi tempat orang yang mengucapkan kalimat tauhid, neraka ridho menjadi tempat orang yang mengingkari iman. Tapi Allah punya sunnah, punya tradisi. Gitu loh. Allah punya sunnah, Allah punya tradisi. Allah pengen tahu, pengen cek, pengen tes. Siapa yang benar-benar mengucapkan kalimat tauhid atau hanya sekedar mengucapkan kalimat tauhid. Wa min ajliha khuliqatil dunya. Maka Allah ciptakan dunia untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah pengen lihat. Dunia ini namanya madrasatul imtihan. Tempatnya ujian. Madrasatul imtihan, tempat untuk menguji kelayakan. Fit and proper test. Siapa yang pantas, siapa yang layak, siapa yang benar-benar beriman. Dites. Dites. Karena nggak seru. Kalau dia itu apa? Ditanamkan, ditiupkannya ruh saat ada umur 4 bulan dalam kandungan, lalu diajarkan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, kami mengimani engkau menjadi Tuhan kami. Selesai. Lahir kita. Setelah lahir, nggak seru. Kalau nggak ada tantangan. Ya. Mulus-mulus saja, nggak ada tantangan. Maka Allah uji beberapa ujian. Ya, ada sing hutang, ada sing wayo, ada sing selingkuh, ada sing macam-macam. Artinya Allah pengen tahu bahwa dia itu masih ingat kalimat tauhidnya, ingat la ilaha illallah apa ingat utangnya, ingat la ilaha illallah apa ingat wayuannya, ingat la ilaha illallah apa ingat selingkuhannya, ingat la ilaha illallah apa ingat macam-macam. Dia konsisten dengan itu atau tidak? Tapi Allah bijak. Karena Allah, zat yang maha mengetahui kapasitas hambanya, Allah utus pemandu. Allah utus pemandu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mandu kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Semua turunannya nanti akan wujud kita mbako mukhalawatul lil hawadisi kayamuhu binafsihi wahdaniyat kudratirata.
Itu sudah kaul ulama. Tapi kan runtunan juntrungannya ke situ. Allah utus nabinya untuk memandu kita agar tetap konsisten istiqomah saat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilahirkan, kita diciptakan, kita dihidupkan di alam dunia. Tujuannya cuma satu. Ingin mempertunjukkan, mempertontonkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melihat itu semua. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Orang kudu gaji 13, Bu. Nikmat itu. Tidak harus dapat bonus yang banyak dari majikan. Bukan sekedar itu, Bu. Kalaulah kita beriman, mengimani bahwa nikmat yang paling besar dalam diri kita adalah kita dihidupkan saja. Itu nikmat yang luar biasa. Karena dengan kita hidup, kita bisa melihat bagaimana Allah itu luar biasa. Allah itu kuasa, Allah itu besar, Allah itu maha melakukan apapun. Kita menyaksikan itu. Dan dengan cara itu, Allah nyata dalam diri kita. Nyata banget. Tingkatannya dhuwur. Yang nyata-nyata kita tinggalkan. Malah kok anjoke sini jenar malah repot. Walaupun cara kulo ya rodo anak bener sih jenar. Rodo lah. Cara ilmu hakikat ya bener. Cara syariat ya salah. Kita diberikan pemandu agar kita tetap konsisten dan mudah untuk menjalani kehidupan. Tapi, andai kata kita cukup dipandu saja, nggak seru hidup itu. Nggak seru kan? Maka Allah utus setan untuk menggoda kita. Ya sudah. Walhasil ya seperti itu. Macam-macam ya, padu, tukaran, paten pinaten. Ya karena memang dunia itu liya peluangku, tempat untuk mengunjuk kebolehan. Cara orang bebas ya fit and proper test itu tadi. Pantas enggak kita masuk surga? Layak enggak kita masuk surga? Atau jangan-jangan kita itu bagian dari neraka itu sendiri? Islam. Nikmat yang paling besar adalah Islam. Kita diperkenalkan. Kan kita bangga, Bu. Ya, kita bangga. Andai kata begini misalkan. Seorang pelacur. Ada seorang pelacur. Lalu ada yang menganggap bahwa pelacur itu atas pilihannya sendiri. Misalkan. Karena Allah tidak menghendaki dia jadi pelacur. Lalu dari mana dia mempunyai kekuatan itu? Baca. Dia pelacur. Andai kata Allah tidak menghendaki dia jadi pelacur, lalu dia tetap jadi pelacur, berarti dia bisa melakukan satu perbuatan di luar kekuasaan Allah dong. Hebat banget. Dan ini yang diimani orang Mu'tazilah, Bu. Mu'tazilah seperti itu, Bu. Makanya bacaan Qur'annya Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah beda, Bu. Qur'annya sama, tapi cara bacanya itu tidak sama. Orang Mu'tazilah itu enggak ada la. Tidak ada. Semua la dibaca pendek sama dia. Kalau kita kan kadang la uqsimu bihadzal balad. La ada panjang. Ada la nafi, ada la nahi, ada la usmat.
Kalau Mu'tazilah enggak. Karena Mu'tazilah tidak mengimani Allah menciptakan keburukan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, baik buruk dari Allah. Karena memang tidak ada satu perbuatan pun yang bisa kita kerjakan tanpa kehendak Allah. Berarti semua ciptaan Allah, selesai. Cuman kan disenangi atau tidak. Kan seperti itu. Andai kata dia itu tetap dalam keadaan di situ misalkan. Dia tidak bisa keluar. Ya tetap kita bangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah the powerful. Tidak akan pernah ada yang bisa mengutak-atik. Ataupun sebaliknya. Andai kata Allah mengeluarkan dia dari pekerjaan itu. Karena Allah memang yang pemilik al-hadi. Allah yang mempunyai petunjuk. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa diatur. Dengan hukum yang yang Allah turunkan itu sendiri. Kan lucu, Bu. Andai kata Allah itu terkena hukum pada hukum yang diberikan. Allah yang bikin hukum. Terus Allah kena hukum itu sendiri. Kan kacau. Di mana-mana yang namanya hukum itu tidak akan pernah menghukumi yang pembuat hukum. Nggak bakalan bisa, Bu. Orang nyuruh itu tidak akan pernah terkena apa yang menjadi tujuan dia nyuruh. Contoh. Ya. Bu Imro itu nyuruh salah satu pengurus belikan bakso, misalkan contoh, belikan bakso. Lalu yang nyuruh itu bilang begini, kenapa nggak beli sendiri? Yang namanya nyuruh itu berarti dia tidak terkena tujuan daripada dia nyuruh itu sendiri. Ribet banget bahasan. Kan paham orang. Logikanya ini, kenapa dia nyuruh? Harusnya dia nggak kena hukum dia beli gitu loh. Kalau dia sendiri yang mau beli, kenapa harus nyuruh? Wis ngono wae lah. Secara gampang. Masalah teori itu susah, teori ilmu itu. Teori itu susah. Teori Asy'ari itu begini. Ya, akidah kita kan akidahnya Asy'ari al-Maturidi kan. Teorinya begini, Bu. Adanya sesuatu yang tidak ada itu disebabkan oleh sesuatu yang ada. Ribet, Bu. Wong kampung-kampung ora paham, Bu. Dan itu tidak akan pernah dianggap sah kalau nggak paham tentang teori itu. Adanya sesuatu yang tidak ada disebabkan oleh sesuatu yang ada. Itu iman kita. Kalau nggak punya teori yang semacam itu, imannya dianggap gugur. Kacau, Bu. Kata temannya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Andai kata teorimu itu dijadikan satu kunci atas keimanan seseorang, maka akan banyak orang yang tidak punya iman itu. Sudahlah. Coba kita tanya saja sama orang kampung. Setelah ditanya, kenapa kamu tahu ada Tuhan? Dia jawab, ya kalau ada teletong ya ada sapi. Kata saya itu sudah cukup. Kalimat itu sudah mewakili adanya sesuatu yang tidak ada menjadi ada karena disebabkan oleh sesuatu yang ada. Hanya gara-gara teletong karo sapi, Bu. Kan wis pun ajine terumpa.
nembe Islam, gurung Quran, gurung Nabi Muhammad. Aduh. Kepriwe Lanjut, Bah. Bisa aja wesung jenengan kayak kerja. Ditabung ya, Pak ya. Tetap setia, Bah. Enggak. Percaya, Pak. Nyambungnya Kemarin malah. pembawa acarane Ding, Bah. Iya, watire ke jebulan bapak ngomong dhewe kan jebulan. Tinggal turu. Enggak, Bah. Nyimak dalam musik. Baik, kita lanjutkan. Karena Allah kirim kirim juga pemandu, Allah kirim setan sebagai pembanding gitu. Harus ada pembanding memang. Sebab kalau nggak ada pembanding repot, Bu. Repot luar biasa. Contoh kecil saja. Untuk pembanding loh. Contoh. Kita itu kadang melakukan satu perilaku yang dibenarkan agama walaupun tidak tahu teorinya. Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan cara menetapkan hukum ada 3. Saya ulangi, cara menerapkan hukum ada 3. 1, ilmul ulama. 2, siyasatul mulk. 3, hikmatul hukam. Ada 3 sistem. Andai kata kita hanya sebatas melaksanakan ilmu ulama, kacau, Bu. Dunia dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Kacau. Segala bentuk yang dihasilkan karya oleh orang non-muslim, maka dilarang kita untuk menggunakannya. Wah. HP-mu, kau nawik pesawat apa, pakaianmu, wois, kacau. Itu ilmu ulama, Bu. Hukum syariat itu. Andai kata tidak ada siyasatul mulk, kacau. Kacau agama. Contoh. Mungkin jenengan sering nonton televisi. Ya, sering nonton televisi. Ada seorang pembawa penceramah agama. Dia live, presenternya perempuan. Perempuan pembawa acara. Cuma berduaan. Pertanyaannya, secara hukum syariat agama boleh enggak laki-laki perempuan berduaan tanpa mahram? Pasti jawabannya haram hukumnya. Haram. Perbuatan yang diharamkan itu menghasilkan dosa. Kan seperti itu. Nek ngono carane kabeh, Bu, yang ada di sini, yang denger ini, seluruh keluarga besar Iwamit on Air rizkinya haram kabeh. Kalian keluar rumah tanpa mahram, dosa, Bu. Tanya sama ahli agama. Perempuan keluar rumah tanpa mahram boleh enggak? Tidak boleh. Apa hukumnya? Haram. Pekerjaan yang dilakukan hasil dari sesuatu yang dilarang agama, hukumnya haram. Berarti rezeki jenengan haram. Dan jenengan berangkat tanpa mahram. Kacau, Bu. Andai kata jenengan mau dadi wong ahli syariat, ahli fikih sing sak jelas-jelas ora mangan jenengan. Iya kan? Andai kata loh. Tapi ada siyasatul mulk. Nanti akan timbul hikmatul hukama. Laki-laki perempuan berduaan, shopping, dosa hukumnya. Tapi bandingannya adalah, maka hukum itu harus ada perbandingan, Bu. Kalau ndak kacau. Ya, kalau ndak
kacau. Perbandingannya adalah andai kata siaran agama yang model semacam itu dilarang, habis siaran televisi hanya mempertunjukkan adalah apa? Porno aksi dan pop. Entek acaranya yang agama dilarang, adanya gosip, silet, terus apalagi. Kan seperti itu. Maka harus ada perbandingan. Pakaian perempuan yang di atas lutut. Saya tanya, menurut agama, perempuan memakai rok mini boleh atau enggak? 2 menit. Boten angsal, Bah. Mansel, Boten Bah. angsal, Bah. Yakin? Saya pun balik, Bah. Boten angsal. Mansel, Mansel, Bah. Wis ora balik neh, Bu. Seranda malahan. Aduh. Sana si pamit niku. Pakaiannya di atas lutut, boleh apa enggak? Tidak boleh, Bah. Tidak boleh. Seluruh ulama mau mengatakan itu tidak boleh. Ada satu ulama yang nyeletuk. Satu di antara para ulama itu nyeletuk begini. Andai kata itu tetap dilarang, saya khawatir dia malah nggak pakai baju. Apa itu tanggung jawab kalian? Nggak berani, Bu. Akhirnya, Bu, orang dadi. Ya, maka perbandingannya itu, Bu. Jangan perbandingannya yang buruk dengan yang baik. Yang buruk bandingannya dengan yang buruk pula. Lebih buruk mana ngono lho maksudnya. Kalau dia buruk, sudah buruk, jangan dibandingkan dengan yang pakai gamis. Nggak relevan. Wong yang gamis Islami, yang ini tidak Islami kok dibandingkan. Bandingannya dia telanjang atau hanya sebatas pakai lutut. Ngono lho. Yang penting sopan. Cara ilmu ulama seperti itu. Pakai lutut depan suami. Iya, makanya orang ahli ilmu itu mumet, Bu, mikirin. Makanya wong NU, orang NU itu wong sing bener-bener los. Ya kan? Kalau kerudung hanya dicantolkan, Bah, masih banyak. Iya kan? Maka bandingannya adalah mereka yang tidak pakai kerudung. Dan itu lebih baik timbang yang nggak pakai kerudung. Jangan dibandingkan yang sudah pakai jilbab. Nggak relevan. Dia buruk kok dibandingkan yang baik. Nggak pas. Yang buruk harus dibandingkan dengan yang buruk. Yang baik harus dibandingkan dengan yang baik. Dia pakai gamis, Pak. Sudah rapat banget lah sekarang. Tapi dia masih yang pakai merayang-merayang. Nah, bandingannya gue sing karo sing rapet. Harus sing kandel ngono lho. Kan sudah sesama gamis. Yang gamis ini rame, penuh dengan bunga, yang ini polos hitam. Nah, itu bandingannya. Yang pakai celana rok mini yang sama telanjang gitu loh. Bandingannya. Maka tetap baikan yang pakai rok mini ketimbang yang telanjang. Gila yang telanjang. Ulama tetap, Bu, tidak bisa mengeluarkan fatwa. Karena ada siasatul mulk ngono lho. Kalau pakai ilmu ulama, wes neraka kabeh, Bu. Makanya Imam Ghazali luar biasa, Bu. Andai kata nggak ada pemahaman Imam Ghazali, neraka kabeh malam dunia. Ya, syukur kita punya ulama yang begitu menyayangi kita. Karena memang ya al ulama warasatul anbiya, jadi duweni sifat-sifat nubuwah, punya cinta kasih sayang kepada umat. Dengan itu kita tertolong dan ternyata Nabi pun, saya ulangi, karena nikmat yang terbesar wa Muhammadur Rasulullah, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi pun ketika mengajarkan tentang agama kepada kita, yasir wala tu'assir. Itu poin dari agama yang
yang sering kita lakukan. Yasir wala tu'asir. Kau jangan persulit kehidupanmu. Allah dan Rasulnya tidak mau ibadah dijadikan sebagai beban dalam kehidupan. Allah tidak mau. Jadi, maka sholat yang kita kerjakan jangan dijadikan beban. Kok sih cepet banget. Loh kok tahu-tahu asar. Seakan-akan kita beban. Kita dikejar-kejar oleh ibadah. Allah tidak mau. Apa meneh dituntut untuk khusyuk segala macam. Harus begini, harus begitu. Tidak. Rasul nggak seperti itu. Rasul pun tahu ada tangisan seorang anak kecil yang lagi pengen nyusu saat sholat. Rasul pun tahu Hasan Husain naik ke punggungnya. Ngerti. Karena memang Allah pun mengajarkan itu kepada Rasulnya. Rasul itu pernah mau ibadah dengan sempurna. Sholat dengan satu kaki. Cara ibadah yang benar, yang sempurna, kekhusyuannya diterima Allah, itu menggunakan satu kaki. Nabi pernah melakukan itu. Dan ditegur sama Allah. Kau nggak usah ngono kuwi. Tingkat ibadah, kesempurnaan ibadah seseorang saat dia menghadap Tuhannya dengan tukang. Makom Ibrahim, satu telapak, Bu, bukan dua, Bu. Karena ketika Nabi Ibrahim diperintah yang sudah runtuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pijakan pertama kali yang dilakukan Nabi Ibrahim yang sekarang dinamakan Makom Ibrahim cuma satu telapak, Bu, bukan dua telapak. Karena Nabi Ibrahim ibadah dengan sempurna. Yang pernah haji, lihat Makom Ibrahim, apakah dua telapak? Tidak, pasti satu telapak. Karena memang tingkat kesempurnaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mau melakukan itu. Kata Allah, jangan, umatmu nggak kuat. Biasa. Takbirallahu akbar kelingan bojo, takbirallahu akbar kelingan anak, takbirallahu akbar kelingan kebutuhan, takbirallahu akbar kelingan pagian, takbirallahu akbar besok arisan, takbirallahu akbar sekalingane macam-macam. Enggak masalah. Sambal terasi, kecap, sate, soto, bakso, macam-macam lah. Ora masalah. Yang penting kau asik dengan sholatmu. Jangan dijadikan beban. Enggak usah pakai surat-surat yang panjang. Inna kulhu, gampang. Jangan. Nah, tena kalau kau sarwa salir kawan, inna syani'aka wala Allahu akbar. Apalagi saat ini kalian menjadi pekerja. Maka jangan dijadikan sholat itu sebagai alasan bagi majikanmu untuk memarahi dirimu. Allah tidak mau itu. Kowe gara-gara sholat nyembah kalau Tuhanmu, diundang aku ora teko. Sering ada kejadian itu. Allah dan Rasulnya tidak menghendaki. Maka ketika dalam kondisi yang semacam itu, maka lakukan ibadah secepat mungkin. Digongkon cepet-cepet, Bu, karo pangeran, Bu, ora gongkon suwe. Andai kata jenengan pengen melakukan yang sempurna, ya minim. Dan usulnya tete pengen. Jangan di situ, Bu, pulang di rumah, lakukan apa yang jenengan ajari di Iwamit on air. Di Taiwan, Bu, ora cocok. Tidak semua negara itu bisa menjalankan hukum yang ajarkan lewat kitab-kitab. Contoh kecil saja. Contoh kecil. Fathul Qori, Fathul Mu'in, fikih kita mengajarkan tentang hukum puasa. Ya kan? Hukum puasa.
dari mana kita puasa, ya. Lalu kapan kita buka puasa? Andai kata kitab Fathul Qorib atau Fathul Mu'in dibaca di kutub utara, diguyu Bu jenengan. Kowe ngomong apa to? Karena kutub utara dan kutub selatan itu berbanding kebalik. Ada yang cuma malam terus, nggak pernah lihat matahari. Kok dia mengatakan tuluy samsi wa ghurubiha? Mana matahari yang kau sebutkan? Wong aku ora weruh matahari kok bengi terus ngene. Jajal hukum puasa. Apa yang disampaikan oleh Fathul Mu'in ora kanggo Bu ning kitab kono ning negara kono. Maka kitab ini jangan kau terapkan saat jadi PKI. Nanti di rumah, jenengan tetap belajar. Gua pembendaraan agama. Saat jenengan sudah pulang, bawa oleh-oleh dunia dan ilmu menunggu. Yauli rizki, yauli ilmu. Bisa diterapkan di rumah. Jangan paksakan diri kalian itu menerapkan apa yang jenengan pelajari untuk dilakukan di Taiwan. Kacau. Kongkong khusyuk. Ustadz menjelaskan khusyuk begini-begini. Jenengan melakukan. Ternyata diundang majikan. Orang krungu karena khusyuk. Majikan malah marah-marah. Suratnya. Ngerti surat-surat sing dawa. Saya lagi hafal surat Tabarok. Maka ayat pertama, rakaat pertama saya surat Tabarok. Tabarok karo waqiah, Bu. 10 menit muncul. Aku wis ngene. Aku yang udah pengen ganti popok sampai dia itu tiba dari jatuh dari ranjang. Jenengan khusyuk sholat. Iya juga. Jangan kau terapkan di sana, Bu. Terapkan di rumah. Paham ya? Itu siasatul mu'min namanya. Nekanda ilmu ulama tetap jenengan harus lakukan itu. Harus. Sholat ya sini. Sholat segala macam. Tapi ada siasatul muluk. Nanti ketika jenengan sudah melakukan itu, muncullah hikmatul hukama. Jenengan akan mendapatkan kenikmatan hikmah yang luar biasa. Jenengan akan paham, akan bisa mengetahui situasi. Sudah hampir jam 11:30. Nggih, Abah. Alhamdulillah sudah setengah 12 di Taiwan, nggih. Mohon barokah doanipun. Nggih, nggih. Oleh karena itu, teman-teman sahabat-sahabatku semua, maka jangan paksakan diri saat kita melakukan ibadah. Jadikan ibadah itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang membuat kita happy, yang membuat kita bahagia. Sehingga dengan itu Allah akan memandang kita, menatap kita dengan penuh rahmat. Mudah-mudahan malam ini Allah liputi kita dengan pandangan rahmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.